Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi ini saya ingin coba membahas saham gorengan yang akan menjadi perhatian kita ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, Anda harus menunggu market stabil karena situasinya sekarang lagi kurang kondusif, jadi mungkin menunggunya lebih lama dari 3 menit 4 menit seperti hari biasanya. Mungkin bisa di atas 10 menit atau berapa menit ya, tergantung pasar ya. Jadi kita hanya boleh masuk pada saat IHSG jatuh ke bawah ya, tidak boleh langsung masuk ya. Kemudian saham yang menjadi jajan sore kemarin, PCIP, itu harus dijual pada menit pertama ya, ataupun menit kedua ya, pada saat masih ada fluktuasi harga ya. Tidak boleh ditahan ya. Berapapun hasilnya, mau mau positif mau negatif, harus Anda jual ya, karena itu high risk ya. Itu didesain untuk hanya jual pada saat market fluktuatif ya, tidak boleh ditahan lama ya, high risk ya kalau ditahan lama. Kemudian saham yang pertama adalah saham goreng yang pertama adalah PTDU ya. Memang PTDU ini saham dalam turun panjang, dan minggu kemarin kan dia sebenarnya membuat istilahnya rebound ya, jatuh dari ketinggian. Kemudian saya lihat datanya memang udah 3 hari dia masuk pelan-pelan PTDU ini. Tapi apakah itu retail atau bandar? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Ada yang masuk 3 hari ini. Jadi kalau misalkan ini hari keempat, hari kelima, biasanya kalau saham yang seperti ini ada kemungkinan naik. Tapi itu baru kemungkinan ya, kita lihat datanya. Dan kalau misalkan dia langsung ARB, nggak boleh langsung masuk ya. Kita harus pantau dulu, gerak dulu, baru nanti kita masuk ya, PTDU ya. Kalau perkiraan saya, kalau nggak hari ini mungkin besok dia mau main ya, karena udah 3-4 hari biasanya kalau saham gorengan itu 2-3 hari biasanya ya. Ada yang 1-2 hari, ada yang 2-3 hari ya. Tapi ini udah 3 hari, mudah-mudahan hari keempat sama kelima ada perubahan ya. Tapi yang namanya downtrend seperti ini memang high risk, tidak disarankan untuk ditahan lama dan menggunakan modal besar ya. Ini modal tipis aja, hanya untuk istilahnya meramaikan pasar saja ya. Tidak boleh langsung dibeli besarin, bahaya ya. Kemudian karena ini saham gorengan, ketika dapat langsung pasang stop loss. Tapi kalau misalkan dia di ARB, jangan pakai stop loss dulu ya. Penting jualnya dulu ya. Kecuali misalkan Anda beli ARB nyangkut, baru Anda pikirkan stop loss ya. Oke, yang kedua adalah BKSL ya. BKSL kemarin saya terus terang masih di dalam, belum keluar, karena memang sepertinya bandar memainkan psikologi ya. Jadi ketika dia naik ke atas, turun 6%, dan saya lihat kemarin memang dia di akhir-akhir seolah-olah memfasilitasi trader untuk cut loss. Jadi dia angkat bid nya itu ke kanan ya. Jadi seolah-olah ada cara untuk trader untuk cut loss. Jadi dia memang sengaja pasang di 61 untuk cut loss ya. Biasanya kalau bandar melakukan hal itu, biasanya tidak akan hari berikutnya biasanya akan ada sinyal mau naik biasanya ya. Tapi ini nggak selalu begitu ya. Tapi kalau saya perhatikan memang begitu ya. Kita lihat datanya hari ini apakah dia masih ARB. Kalau ARB saya juga akan masuk lagi, karena data menunjukkan memang saham ini udah dikoleksi cukup lama dan juga sudah melakukan proses pembersihan terhadap retail ketika dia turun di 50 ya. Jadi kalaupun misalkan Anda mau masuk boleh aja ya, tapi lotnya jangan besar-besar dulu ya. Boleh lihat di atas tes lot lah ya. Kemarin kan tes lot, mudah-mudahan ke bawah lagi Anda boleh masukkan 2 kali lipat dari tes lot gitu ya. Kemudian kalaupun misalkan dia ngelompat ke atas, ya nggak boleh langsung dikejar, tunggu koreksi dulu baru beli ya.
Saham selanjutnya adalah Kebak ya. Kebak saya juga masih di dalam. Kemarin mengambil di sekitar kuning ya. Dan dia doji kemarin memang tipis ya, nggak naik nggak turun 57 ya. Tapi kalau dari chart sebenarnya volume tinggi ini semua. Jadi memang kemarin kelihatan di sekitar 60 ke atas BDTP ya, taking profit, karena dia lihat di atas 60 itu banyak trader atau retail yang masuk ya. Jadi dia batalkan untuk kenaikan karena banyak trader yang masuk dan ini masuk di akal ya. Dan datanya juga ketika turun ke bawah ada juga yang cut loss ya. Jadi hari ini kuncinya ketika bandar menaikkan harga, kita lihat apakah retail mengikuti ya. Kalau retail mengikuti biasanya akan dibatalkan ya. Jadi sepanjang yang borong bandar tidak broker retail biasanya akan dinaikkan ke atas ya. Kalau mau spekulasi boleh Anda beli pada saat pembukaan sedikit, tapi kalau lebih bagus tunggu koreksi dalam, apakah dia ARB, kalau ARB tunggu sinyal ya. Tapi kalau ARB saya akan masuk lagi ya. Oke, saham selanjutnya adalah ITIK. Nah, ITIK ini saham yang jatuh dari ketinggian juga, sama persis kayak PTDU ya. Cuma kalau ITIK ini dia sudah melewati MA20 ya. Biasanya resist untuk melakukan proses markup itu akan tertahan di MA20. Ini kelihatannya sudah dilewati ya. Dan kemarin 25% ini ya udah ini udah tinggi banget. Anda boleh beli ketika koreksi saja, tidak boleh dibeli pada saat hijau ya. Tunggu kalau di ARB, tunggu di ARB sampai dia gerak baru kita masuk ya. Kemudian Deyan ya, ini semua saham-saham shop distribusi ya yang terakhir ini. Jadi bandar melakukan menaikkan harga untuk jualan di harga atas ya. Ya, Deyan 1 2 3 4 5 ini masuk gelombang 5. Jadi hati-hati, ini gelombang terakhir, tapi biasanya bandar akan melakukan markup untuk jualan di harga atas ya. Kita ikuti permainannya. Anda hanya boleh beli pada saat merah jatuh dalam cepat ya. Kalau ARB tunggu apa-apa. Kita sell ketika dia mantul. Apakah mantulnya di hijau atau di merah? Nah, itu yang jadi perhatian kita. Kalau dia mantul di hijau, boleh dijual di hijau. Tapi kalau misalkan nggak kuat mantul di hijau, boleh dilakukan penjualan di merah. Kemudian saham selanjutnya adalah Kijia. Ya, Kijia ini hampir mirip dengan PKSL. Memang dia melakukan pengusiran terhadap retail, ditandai dengan penurunan berapa candle ini merah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 candle ya. Kemarin dia naik 1,3 ya. Tapi memang resistnya ini di 1550. Kalau Anda dapat di bawah 150 itu jauh lebih bagus ya. Karena memang kelihatan bandar juga melakukan bottom fishing ya. Jadi ketika jatuh ke bawah di sekitar 150 dia ambil ya. Nggak dia biarkan turun ya. Cuma memang saya juga kemarin sempat beli di sekitar 150-an, dia turun ya. Turun, saya beli lagi di bawah, mantul sedikit saya jual ya. Dan kemarin juga dia naik 1,3. Jadi ini harus tetap dipantau apakah dia akan melakukan markup langsung atau enggak. Tapi biasanya kalau yang seperti ini dia akan melakukan rounding top ya, biasanya seperti setengah lingkaran dulu biasanya untuk melakukan proses pengumpulan energi ya, pengumpulan volume. Jadi ketika dia sebenarnya udah full tank, cuma memang bandar itu melakukan pengusiran terhadap retail. Jadi karena dia melakukan pengusiran, dia nggak langsung ngangkat biasanya ya, pelan-pelan. Nah, ketika semua nggak sadar dia mau gerak, nah dia akan gerakan ke atas. Nunggu retail lengah baru dia naikkan ke atas ya.
dan kita bisa perhatikan volumenya juga, volume hijaunya tinggi ya, volume lebih tinggi dibanding volume merah ya 4 hari terakhir ya. Jadi dua hijau, dua merah ya. Tapi tingginya hijau masih lebih dominan ya untuk 4 hari terakhir. Itu artinya bandar memang ketika jatuh ke bawah dia ambil sendiri ya. Dia nggak mau barang ini jatuh ke bawah berkelanjutan karena dia udah ngumpulin di atas di sekitar 170-an ya. Oke, itu kira-kira hari ini. Iya, hari ini itu terakhir Kija ya. Mudah-mudahan apapun keadaannya marketnya kita bisa cuan ya. Karena ini adalah market yang menantang. Jadi kita hanya boleh melakukan trading ketika momennya pas ya. Dan biasanya memang agak membosankan, tapi itulah yang harus kita jalani. Kita tidak bisa seperti hari biasanya bisa keluar masuk setiap saat ya. Hari ini kita harus nunggu momen, ketika momen muncul baru kita masuk. Dan momen keluar muncul kita keluar. Ya. Oke, demikian. Mudah-mudahan Anda cuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.